Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kesehatan Mental Masyarakat yang beranggotakan saya sendiri Alwi Wijaya dan rekan saya Mevri Kurnia, Siti Sarah Juaria dan juga Nike Dea Safira. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang masalah kriminalitas. Baiklah, penjelasan akan dimulai dari saya sendiri. Yang pertama ialah pengertian kriminal. Kriminal atau kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau bawaan sejak lahir. Juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan, pada maksud tertentu secara sadar dan benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi berupa abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejadian merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kejahatan keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, yang telah disahkan oleh hukum tertulis yaitu hukum pidana. Menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian kejahatan dapat dilihat berdasarkan pendapat ahli berikut ini. Yang pertama ialah W.A. Bonger, menegaskan kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum atau legal definition. Yang kedua ialah Sweetius Wright, menyatakan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dapat bertindak dapat juga dikaitkan sebagai kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat. Kemudian yang ketiga ialah Sutherland, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara. Terdapat hal itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Yang keempat ialah Richard Queenie, menegaskan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam masyarakat secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang lain. Yang kelima ialah menurut Howard Baker, kejahatan ialah perilaku yang menyimpang, bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapan cap atau label terhadap perilaku tersebut. Yang keenam ialah Herman Manheim, menegaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana. Kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti. Yang ketujuh ialah Paul Whitapen, menyatakan kejahatan adalah the criminal law. Pada intinya, Tapan mengemukakan bahwa kejahatan
perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum yang dijauhi pidana. Kemudian ialah relativitas pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan sangat relatif atau selalu berubah, baik ditinjau dari sudut pandang hukum, legal definition of crime, maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat, atau biasa disebut social logical definition of crime. Yang pertama ialah isi pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh, Undang-Undang Narkotika yang lama yakni UU nomor 22 tahun 1997 digantikan oleh Undang-Undang Narkotika yang baru, UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua ialah pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu, juga selalu berubah. Contoh, Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun yang lalu, seseorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa atau bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi. Yang ketiga ialah pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya ialah ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis yang menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut. Sedangkan di tempat lain, hal itu merupakan suatu hal yang memalukan. Ada juga daerah di mana bila ada lelaki lain bersedia menukar istrinya dengan 2 ekor babi, ia dengan segala senang hati melakukannya, dan perbuatan itu bukan kejahatan. Tentunya di daerah lain perbuatan menukar istri dengan babi merupakan perbuatan jahat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP telah membedakan antara perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran. Ketika diketahui bahwa KUHP terdiri dari 3 buku. Buku pertama ialah mengenai peraturan umum, buku kedua ialah mengenai kejahatan, dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang bila dilakukan bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, perbuatan itu disebut sebagai kejahatan. Demikian juga pada buku ketiga. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya maka disebut sebagai pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tentang unsur-unsur kejahatan. Ada 7 unsur kejahatan yang saling tergantung dan saling mempengaruhi untuk bisa disebut sebagai kejahatan. Perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut. 1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata. 2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana. 3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian. 4. Harus ada maksud jahat. 5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan. 6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. 7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Moljadno, kejahatan harus mencakup unsur di bawah ini. 1.
harus ada sesuatu perbuatan manusia berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia. 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. 3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat untuk dapat dikatakan seorang berdosa, tentu dalam hukum pidana. Diperlukan adanya kesadaran bertanggung jawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggung jawab. 5. Perbuatan itu harus berlawan dengan hukum. Secara formal, perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang, itu perbuatan melawan hukum. 5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh undang-undang. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melakukan kejahatan. Yang pertama, pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis. Yang kedua, pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respon terhadap berbagai macam tekanan psikologis. Yang ketiga, pendekatan sosiogenetik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses-proses dan struktur sosial. Yang keempat, ada pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum. Kemudian, ada pun pembagian tipologi kejahatan menurut para pakar. Yang pertama, ada Mayhew dan Morel. Mereka mengajukan tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan penjahat, seperti penjahat profesional dan penjahat asiden. Yang kedua, ada Lindesmith dan Dunham. Mereka membagi penjahat atas penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya, dan penjahat sosial yang didukung norma-norma kelompok tertentu, dan dengan kejahatan mereka memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya. Yang ketiga ada Gibbons dan Garrity. Mereka menyusun pembedaan antara kelompok penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum, dengan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian dipimpin oleh kelompok-kelompok yang bukan pelanggar hukum. Kemudian ada Walter C. Restless. Beliau membedakan karir penjahat ke dalam penjahat biasa, penjahat berorganisasi, dan penjahat profesional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kriminal. Apa saja itu tipe kriminal? Ada 3 pakar yang menyebutkan bahwa tipe kriminal itu pertama, Melbourne Elliot, yaitu menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Apabila sebagian warga masyarakat itu tidak mampu mentaati norma-norma tersebut, sehingga mengakibatkan melakukan kejahatan dan tindakan yang menyimpang, seperti mencuri, membunuh, dan semacamnya. Selanjutnya pendapat dari Lombroso. Ia mengemukakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri fisik tertentu,
Misalnya telinga lebar, hidungnya pesek, dahinya lebar, dan lain sebagainya. Dengan ciri-ciri seperti itulah ia bisa mengatakan bahwa itu adalah penjahat. Akan tetapi, teori ini mustahil digunakan karena hasil penelitian ini banyak ditentang oleh para sarjana kriminologi dan sosiologi. Yang terakhir ada Vollmer. Vollmer berpendapat bahwa penjahatan itu adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku antisosial. Dan dapat dimengerti pula bahwa batasan ini dengan diri seseorang yang bodoh, maka seseorang itu di dalam kehidupan masyarakatnya tidak mampu mengendalikannya dirinya dari perbuatan-perbuatan antisosial. Bahkan senantiasa cenderung berbuat menyimpang disebab kebodohannya tersebut. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Nike Dia Safira. Kepada Nike dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daerah kriminal. Secara umum yang dikatakan daerah kejahatan atau daerah kriminal yaitu di mana terdapat paling banyak kejahatan itu dilakukan, paling banyak penjahatnya, keadaan daerah yang sangat jauh dengan keramaian dan sangat memungkinkan untuk para penjahat itu untuk beroperasi. Para penjahat sementara di dalam daerah itu banyak orang-orang kaya dan terlepas dari keamanannya. Sementara spesifik ciri-ciri dari kejahatan yang dikemukakan oleh Calvin F. Smith dicirikan dengan rendahnya tingkat pergaulan sosial, kurangnya rasa kekeluargaan, rendahnya tingkat sosial dan ekonomi, kondisi fisik yang buruk, dan tingginya rute mobilitas penduduk, dan yang terakhir menurunnya moral penduduk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kriminal. Hakikat kejahatan adalah merugikan kepada semua orang, baik dari pihak yang menjadi korban maupun yang termasuk ke dalam pelakunya ataupun pelaku. Sehubung dengan hal ini, Hari Saheroji mengemukakan bahwa kerugian itu adalah yang pertama yaitu kerugian secara materi atau ekonomis, yang kedua yaitu kerugian secara psikologis atau keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya. Selain daripada itu, kerugian yang diderita oleh si penjahat sendiri, ia akan merasa beban moral baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahir ia akan menerima cacian atau cercaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahkan mustahil untaian ataupun kata-kata atau cacian dari masyarakat akan sangat menyakitkan hati ketimbang diukur dengan perbuatan yang dilakukannya. Secara batin ia sebagai manusia biasa akan tetap merasakan rasa malu, rasa takut ataupun rasa takut tertangkap, rasa takut dihukum oleh masyarakat, dan rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sehingga ia itu senantiasa menderita gangguan jiwa. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.